Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makacil, julak laki, julak bini, paman ulun, memerina ulun semuaan. Bertemuan lagi, julun lawan dang sanak ulun yang ada di Banua, kita di Kalimantan Selatan ataupun di mana aja julun. Yang kawas siaran ini baik lewat radio, lewat TV atau lewat media sosial, pian bisa menyaksikannya. Ulun teruskan karena ulun sudah terjanji bang. Kayak ulun janji dulu hutang jadi harus dibayar kalau sudah berjanji. Ulun udah kan kemarin ada 10 prinsip yang terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita memasuki usia tuha dan menjalani usia tuha itu. Nah hari ini, ulun nak berkisah dan mungkin julun ini menjadi ya istilahnya menjadi masalah juga di kita-kita semuaan dalam konteks atau kita melihat di kehidupan sekarang ini. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita ini lebih tenang atau kita bisa lebih berselaras atau kita bisa lebih harmoni lah. Harmoni dalam konteks baik kehidupan kita dengan sesama ya, sesama sahabat, sesama kolega, sesama keluarga di situ, ataupun juga istilah kita dengan lingkungan kita di situ. Karena sekali lagi yang ada di sekitar kita menurut beberapa ahli hikmah itu kan sebenarnya tidak saja manusia tetapi juga ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik itu makhluk yang terlihat maupun ada juga makhluk yang sebenarnya tidak kita lihat yang kita sebut dengan yang gaib itu. Nah, paling tidak julun kayak ini. Pada saat pian untuk mencoba kayak apa caranya pian itu bisa harmoni. Harmoni itu berarti pian bisa menyeimbangkan atau berpikir yang sifatnya moderat atau yang sifatnya mengambil jalan yang kada banyak lagi bersoalan dalam hidup itu. Ya, kalau dulu kan apalagi kalau berdebat kan banyak nanti bisa persoalan-persoalan yang pian hadapi. Ada beberapa ahli mengatakan pian karena persoalan itu pian bukan ujarnya tuh bukan persoalan tentang yang mana yang salah mana yang bujur. Kalau pian disuruh milih mana, milih yang salah kah, milih yang bujur kah? Semuaan kita milih yang bujur atau milih yang benar. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tapi dalam kehidupan apalagi sudah di usia-usia sekarang ini ya apalagi dengan berkembangnya yang disebut dengan dunia digital, media sosial, nang mana nang bujur tuh pian pasti bingung. Nah ini nang mana nang benar tuh jadi bingung kita sekarang ini karena banyaknya informasi yang masuk ke kita. Nah oleh karena itu maka yang pertama yang harus kita perhatikan ujar ahli hikmah adalah bagaimana cara berpikir kita sekarang ini, cara yang berpikir yang istilahnya itu moderat. Moderat itu artinya kada radikal. Kada radikal itu artinya kada terlalu pengarasan, kada terlalu istilah kita itu berpihak ya dalam konteks ini dalam konteks harmoni sosial, ulun bukan bicara masalah keyakinan ya. Ini dalam konteks hubungan-hubungan sosial kita dengan kekawanan, dengan sahabat, dengan kolega, baik itu juga pian istilahnya dengan kawan-kawan pian ya di media sosial atau yang disebut dengan netizen itu. Jadi cara berpikir kita harus dikembangkan cara yang berpikir moderat. Nah cuman pian memang menurut pengalaman beberapa kajian dan pengalaman ulun juga cara berpikir moderat ini memang tidak muncul kayak itu aja. Nah, dia akan melalui satu proses yang proses itu pian harus banyak-banyak menggali informasi. Nah menggali informasi itu berarti pian banyak-banyak harus menuntut ilmu, banyak-banyak berguru. Nah kalau artinya kada hanya sekung guru aja, banyak guru, banyak kitab yang pian baca. Sehingga pada saat pian banyak guru, banyak kitab pian baca, kalau nanti melihat ada pendapat orang, pian bisa memahami walaupun pian tidak mesti sependapat dengan pendapat itu. Jadi ulun banyak melihat kekawanan pian bekaras di pendapatnya, ulun bisa menghargai pendapatnya yang bekaras itu karena dia memang merujuk kepada satu sumber tertentu yang dia yakini kebenarannya. Tapi sebenarnya kalau dia membaca yang lainnya, ya kitab yang lain dari sudut pandang yang lain, barangkali dia juga tidak sekeras itu dalam berpendapat. Tapi ulun bisa memahami. Nah inilah yang istilah ulun itu bagaimana di masa usia tuha kita punya yang disebut dengan
harmoni secara sosial dengan kekawanan itu dengan mengembangkan cara berpikir yang lebih moderat di situ. Cara berpikir yang bisa menerima pendapat orang lain walaupun kita tidak sependapat. Jangan lagi pian kalau berbeda pendapat ini pian delete, wah ini tidak lagi kawan saya, lalu pian menghindar, enggak, tetap aja menjadi kawan tapi kita boleh berbeda pendapat, berbeda pikiran. Nah, oleh karena itulah inilah yang disebut dengan cara berpikir yang Julun tadi, yang kadar radikal tadi. Nah, ini dianjurkan ya kepada kita karena kalau pian tetap yang pengarasan yang radikal itu hati-hati usia tua ini. Bisa terkajut kina pian jantungan ya. Hati-hati. Habang Muhyiddin lakas menajar. Nah, jangan lagi lah Julun sudah kalau pian ya, umpamanya saja juga masih melatih diri ya istilahnya itu Julun kalau memang masih emosional menghadapi orang-orang yang kada sependapat lawan pian atau kada sepaham lawan pian ya lebih bagus pian berdiam aja gitu. Berdiam, tenang pian ya, mencoba berempati, mencoba memahami cara berpikir orang lain. Kalau ulun itu sudah terbiasa Bang Pian, memang kalau orang berpendapat dan itu tidak sependapat dengan ulun coba mengikuti kayak apa Julun cara berpikir orang itu, sumber apa aja yang dia baca pada saat dia berpikir seperti itu. Oh, hanya ulun paham, oh cocok Julun. Dilihat latar belakangnya, dilihat sekolahnya di mana, siapa gurunya, buku apa aja yang dia baca, kitab apa aja yang dia baca, ulun menjadi maklum kenapa kemudian dia berpikir seperti itu. Nah, oleh karena itulah Julun ya memang berat panpian nih soal masalah ini nih kadang-kadang orang merasa wah ini harga diri ya, ini harus diluruskan ya segala macam. Ya paling tidak Julun di usia-usia tua pian sudah mulai menetralisir itu. Gunanya apa? Agar pian harmoni dengan kawan. Agar ampih sudah nang menyambati orang, ampih sudah nang istilah kita menyakiti orang, ampih sudah yang sifatnya kekerasan itu. Lebih bagus kita kembangkan hidup yang lebih harmoni dengan kawan-kawan dalam konteks soal pemikiran ini. Berat ini Julun memang, apalagi di era media sosial ini yang ujar bahasanya itu kan algoritmanya tuh nah. Karena kalau sudah terbiasa kita berpendapat kita share nang muncul di taruh sehingga kita memisahkan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya mudah-mudahan pian sadar Julun, karena di usia tua itu kalau kita masih berpikir yang radikal ya, lalu kemudian suka menyalahkan orang lain, maka pian nanti di situ akan muncul yang kita sebut dengan ketegangan-ketegangan dalam konteks pikiran. Maka ujar bahasa kita di warung di kampung tuh kan sidin tuh darah tinggian jar. Darah tinggian. Hati-hati jar. Kalau darah tinggian itu tinggal paget aja uratnya kita. Ya, ulun juga belajar pian. Ya sekali lagi belajar supaya dalam hidup itu kita bisa lebih moderat berpikir. Ya kalau ada yang macam-macam pemikiran ya biarkan aja Julun, apalagi itu keluarga Julunnya tanggung jawab kita masing-masing di hadapan yang maha kuasa. Ada aja yang membujurakan gina Julun, mudah-mudahan kita doakan dia mendapat rahmat dari Allah. Siapa tahunya yang bujur Julun sih kada tahu juga kita dalam konteks kehidupan ini. Nah, bertanang-tanang aja Julun ya dalam konteks pemikiran kalau sudah tua ini jangan tapi banyak berdebat lagi, kita berucau lagi ya, hal yang sifatnya kadang-kadang juga kada perlu, kada substansial apa yang kita ricaukan dan ributkan itu. Ini kisah ulun hari ini ya. Jadi tua Julun ya istilahnya itu harmoni aja lah. Jangan tapi terlalu lagi kita berdebat-debat yang tidak perlu di dalam konteks kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.